Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Lilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Hendrik Rowin. Kisah-kisah dari Hendrik ini selalu ini ya, mencekam banget horor ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on Bidan Malam dari Desa Kramat Jati. Senja di Desa Kramat Jati selalu membawa nuansa mistis. Aroma melati dan bunga kamboja di pekarangan rumah Bu Kartika berpadu dengan asap kayu bakar dari dapur tetangga, menciptakan aroma khas yang menenangkan sekaligus mengandung semacam rahasia gelap. Namun bagi Bu Kartika, aroma itu seringkali terasa menyesakan sebab menyembunyikan sesuatu yang busuk di dalamnya. Rumah limasan tua miliknya yang berdiri kokoh di ujung jalan setapak adalah saksi bisu dari banyaknya rahasia. Jendela-jendela berdebu dan cat yang mengelupas tak mampu menyembunyikan aura angker yang kian pekat. Disinilah Bu Kartika, seorang bidan parubaya dengan uban yang mulai tumbuh di pelipisnya, menjalani kehidupan. Di mata masyarakat, dia adalah sosok panutan. Tangan dinginnya telah membantu banyak persalinan. Suaranya lembut saat menenangkan ibu yang kesakitan, dan senyumannya selalu siap menyapa siapa saja. Tak heran, Bu Kartika adalah bidan malam yang paling dicari di seantero desa. Namun, julukan itu bukan tanpa alasan. Malam hari, setelah klinik resminya tutup, rumah Bu Kartika berubah fungsi. Pintu belakang yang biasanya tertutup rapat akan terbuka menyambut sosok-sosok yang datang dengan langkah tertatih dan tatapan penuh ketakutan. Mereka adalah para gadis atau wanita muda yang terjerat hubungan di luar nikah, yang tak sanggup menanggung aib ataupun tanggung jawab. Di sanalah, di ruang praktik yang rembang-rembang, di antara bau antiseptik dan aroma melati yang kian menusuk hidung, Bu Kartika akan membantu mereka menghilangkan jejak dosa yang tak diinginkan. Malam itu, gerimis membasahi bumi, menambah dinginnya suasana. Sebuah sepeda motor berhenti di samping rumah Bu Kartika. Wanita di boncengan turun dengan langkah gontai, dipapa oleh seorang pemuda yang pucat. Wajah wanita muda itu tampak sembab, matanya bengkak dan tubuhnya bergetar hebat. Dia mengenakan jaket tebal yang menyembunyikan perutnya yang sedikit membuncit. Bu Kartika, saya orang yang tadi siang membuat janji, ujar pemuda itu setelah mengetuk pintu beberapa kali. Bu Kartika membukakan pintu dengan senyuman tipis. Masuk nak, suaranya terdengar ramah, tapi ada nada datar yang tak bisa disembunyikan. Pasangan itu masuk ke ruang praktek. Udara terasa berat, seolah dipenuhi desahan-desahan tak terlihat. Bu Kartika mengunci pintu, lalu menyalakan lampu, menyiapkan peralatan, jarum suntik, tabung vakum, dan beberapa bilah alat dari baja yang berkilau. Tatapannya dingin tanpa emosi. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dengan ekspresi tanpa ketakutan sama sekali. Bagi Bu Kartika, ini hanyalah rutinitas sebuah pekerjaan yang sangat ia kuasai. Benar, mau digugurkan? Tanya Bu Kartika. Jangan Bu, tolong, ucap wanita itu dengan nada memelas. Wajahnya sangat familiar, tapi Bu Kartika mengabaikannya. Gugurkan saja Bu, kami belum siap menikah, ucap pemuda itu meyakinkan. Baik, saut Bu Kartika tanpa senyum sama sekali.
Tolong jangan, Bu. Kembali perempuan muda itu mengibar, namun Bu Kartika mengabaikannya. Wanita itu berbaring pasrah di ranjang periksa. Air matanya tak henti menetes. Pemuda di sampingnya hanya bisa menatap nanar. Bu Kartika memulai prosedur dengan cekatan. Suara isakan gadis itu perlahan berubah menjadi rangan tertahan, lalu jeritan pelan yang teredam oleh bantal. Bau amis mulai menyengat, bercampur dengan aroma melati yang terasa semakin menyesakan. 1 jam kemudian, semuanya selesai. Bu Kartika berdiri, membersihkan tangannya. Ia mengangguk pada pemuda itu. Sudah selesai. Ingat, kalau sampai ada apa-apa, jangan libatkan saya. Pemuda itu mengangguk, lalu memapa wanitanya keluar dari rumah. Di embang pintu, wanita itu sempat menoleh. Tatapannya kosong, tetapi Bu Kartika merasa ada sesuatu yang aneh, seperti bayangan yang melintas di pupil mata gadis itu, tapi ia mengabaikannya. Saat membersihkan sisa-sisa pekerjaannya, Bu Kartika memasukkan gumpalan-gumpalan daging yang belum sepenuhnya terbentuk ke dalam kantong plastik hitam, lalu membuangnya ke lubang septik di belakang rumah. Tangannya terampil seperti sudah hafal setiap gerakannya. Namun begitu ia menutup lubang septik, sebuah suara aneh tiba-tiba memenuhi telinganya. Bisikan-bisikan lirih serupa tangisan bayi yang tercekik terdengar samar dari dalam tanah. Tidak seperti biasanya. Kenapa malam ini tiba-tiba meremang? Gumam Bu Kartika. Bu Kartika mengerutkan kening. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Apakah itu hanya suara angin atau mungkin tetangga yang sedang mengobrol? Dia mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi akibat kelelahan, tapi itu tak kunjung hilang. Justru terasa semakin dekat, semakin nyata. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Ia segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasi belaka. Namun di dalam kegelapan malam, di antara aroma melati dan bau amis yang belum hilang, teror akan segera dimulai. Setelah pasien terakhir pergi, Bu Kartika mencoba untuk memejamkan mata, tetapi ketenangan tak kunjung datang. Bisikan-bisikan lirih yang ia dengar dari lubang septik terus terngiang di telinganya, seperti paduan suara yang tercekik. Nyanyian pilu itu seolah mengolok-ngolok. Ia berganti posisi, membalikan badan, mencoba mencari posisi nyaman, tetapi suara itu seolah berasal dari dalam bantalnya sendiri. Pagi menjelang, membawa serta keremangan yang terasa janggal. Bu Kartika bangkit dengan tubuh terasa pegal dan kepala berdenyut. Dia menyedot teh hangat, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruknya. Namun saat ia melangkah menuju dapur, sebuah kejanggalan menarik perhatiannya. Mangkok berisi buah-buahan yang semalam ia letakkan di meja makan kini berada di lantai, persis di bawah meja. Kulit jeruk berserakan, seolah ada yang menjatuhkannya dengan sengaja. Padahal di rumahku nggak ada tikus ataupun kucing, bisik Bu Kartika. Bu Kartika mengerutkan kening. Apakah dia lupa meletakkannya dengan benar semalam? Dia membersihkannya, mencoba menepis perasaan tak nyaman yang mulai menyelimuti dirinya. Siang itu, dia menerima beberapa pasien seperti biasa. Ibu-ibu hamil yang memeriksa kandungan atau balita yang sakit demam. Ia tetap berusaha profesional, tersenyum, memberikan nasihat dengan ramah. Namun di sela-sela percakapan, matanya seringkali melirik ke sudut-sudut ruangan, seolah sedang mencari sesuatu. Ada apa, Bu Bidan? Tanya pasiennya. Nggak ada apa-apa, jawab Bu Kartika. Bu Bidan terlihat seperti sedang banyak pikiran, sahut pasien itu. Saya baik-baik aja kok. Sore menjelang, ketika rumah mulai sepi, Bu Kartika kembali merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Bau anyir amis seperti bau darah segar yang samar mulai tercium di seisi rumah, terutama di ruang praktek. Ia menyemprotkan pengharum ruangan berkali-kali, namun bau itu tak kunjung hilang, justru semakin kuat, seolah meresap ke dalam pori-pori dinding. Dia memeriksa lagi lubang septik di belakang rumah.
Tidak ada yang aneh. Tutupnya rapat, tanah di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda digali. Namun saat dia berjongkok, sebuah rasa dingin tiba-tiba menjalar dari tanah, merayap naik ke tangannya yang menyentuh rumput. Dan lagi, bisikan-bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mendesak. Bukan hanya tangisan, tapi juga rintihan, seperti rangan kesakitan yang tak terucapkan. Apa yang terjadi padaku? Tanya Bukartika dalam hatinya. Bukartika segera bangkit, jantung yang berdebar dengan kencang. Dia mempercepat langkah, masuk ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela. Rasa takut yang samar kini berubah menjadi kecemasan yang nyata. Malam pun tiba. Teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat Bukartika terlelap, ia terbangun karena mendengar suara langkah-langkah kecil di lantai atas. Langkah itu sangat ringan, seolah kaki-kaki telanjang menginjak papan kayu. Dia menahan nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus yang mulai hadir di rumahnya. Tapi suara itu semakin dekat, menuruni tangga dan berhenti di depan kamarnya. Jantung Bukartika berpacu tak karuan. Ia menarik selimut hingga menutupi dagu. Hening. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara gesekan pelan di dekat pintu, seolah ada sesuatu yang mencakar-cakar dari luar. Lalu, bisikan itu kembali, kini tepat di ambang pintu kamarnya, seperti hembusan nafas dingin yang melewati celah di bawah pintu. "Bidan, Bu Bidan." Suara itu kecil, serak, seperti suara bayi yang baru belajar bicara, tapi diselimuti kengerian. Bukartika memejamkan mata, tubuhnya kaku di bawah selimut. Dia tidak berani bergerak, bahkan untuk bernafas sekalipun. Dia hanya ingin semua ini berakhir. "Aku nggak takut," batin Bukartika bicara dengan ragu-ragu. Ketika fajar menyingsing, suara-suara itu lenyap, menyisakan keheningan. Bukartika keluar dari kamarnya dengan langkah gemetar. Ia memeriksa seluruh rumah. Tidak ada jejak apapun, tidak ada barang yang berpindah, tidak ada goresan di pintu. Namun bau anyir itu semakin pekat, dan di lantai ruang praktek dia menemukan jejak basah yang sangat kecil, bentuknya seperti telapak kaki bayi, tapi dengan jari-jari yang belum sempurna samar terlihat di lantai. "Hanya halusinasi," ucap Bukartika lirih. Seketika Bukartika teringat gumpalan-gumpalan daging tak sempurna yang selalu ia buang ke lubang septik. Rasa takut luar biasa merayap. Ia kini yakin apa yang didengar dan dilihatnya semalam bukanlah hayalan. Mereka ada, dan mereka kini datang. Bukartika menghabiskan sisa pagi itu dalam ketakutan yang mencekam. Ia mencoba membersihkan jejak-jejak kaki kecil yang samar di lantai ruang prakteknya, tapi seolah jejak itu tak kasat mata. Hanya ada di benaknya aroma anyir yang semakin pekat membuat perutnya mual, seolah ada sesuatu yang membusuk di dalam rumahnya sendiri. Dia tahu apa yang dia alami semalam bukanlah mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang datang untuk membalas dendam. Sepanjang hari, Bukartika berusaha mengalihkan pikiran dengan berbagai kesibukan. Ia mencuci baju, membersihkan halaman, menerima pasien, bahkan pergi ke pasar. Namun dimanapun dia berada, dia merasa diawasi. Di setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, setiap suara gesekan daun seolah adalah penanda kehadiran mereka. Bisikan-bisikan lirih itu tak pernah benar-benar hilang, hanya meredup saat berada di keramaian, lalu kembali menguar saat ia sedang berdiri. Menjelang sore, Bukartika memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat ia memasuki ruang tamu, matanya tertuju pada sebuah boneka yang selama ini teronggok di sudut gudang. Boneka itu adalah milik dari putrinya bertahun-tahun lalu dan biasanya jarang ia sentuh. Kini boneka itu tergeletak telungkup di tengah lantai dengan salah satu mata kancingnya copot.
dan sebuah noda merah tampak di bagian perutnya. Bu Kartika menahan nafas, bulu kuduknya merembang. Dia yakin boneka itu tidak berada di sana sebelumnya. Malam tiba dan Bu Kartika bersiap menghadapi teror yang mungkin akan kembali datang. Ia mengunci semua pintu dan jendela dengan gembok tambahan, menyalakan lampu di setiap ruangan, bahkan dia tidur dengan sebuah pisau di bawah bantal. Namun, ia sebenarnya tahu tak ada gembok atau pisau yang bisa menghentikan mereka. Bu Kartika mencoba memejamkan mata. Dia berdoa dalam hati. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di kakinya, seperti jemari kecil yang merayap naik perlahan. Ia terkesiap membuka mata lebar-lebar. "Jangan ganggu aku," seru Bu Kartika. Di ujung kakinya samar-samar terlihat sebuah sosok kecil, buram, transparan seperti kabut. Bentuknya menyerupai bayi, tetapi dengan tubuh yang belum sempurna. Ada yang hanya berupa gumpalan daging dengan mata melotot, ada yang memiliki tangan tanpa jari, atau kaki yang hanya berupa selai benang. Mereka tidak memiliki warna, hanya pantulan cahaya rembulan yang masuk melalui jendela membuat mereka tampak seperti bayangan yang bergerak. Bu Kartika ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat, jantungnya berpacu. Sosok-sosok itu mulai bergerak, merangkak naik ke atas ranjang. Mereka tidak mengeluarkan suara, hanya tatapan kosong dari mata-mata yang terlalu besar untuk wujud mereka yang tak sempurna. Salah satu sosok itu yang paling jelas wujudnya kini berada tepat di samping kepalanya. Dia hanya memiliki setengah wajah dengan satu mata yang menatap tajam dan sebuah lubang menganga di sisi lainnya, seolah bagian wajahnya belum sempat terbentuk sempurna. Dari lubang itu terdengar bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya, sebuah desaan panjang yang penuh dengan kepiluan. "Nenek, kenapa?" ucap sosok tak sempurna itu. Bu Kartika tak lagi bisa menahan diri. Dia menjerit, suaranya melengking. Ia meronta mencoba mengusir sosok-sosok itu, namun tangan-tangan kecil yang dingin itu semakin erat mencengkramnya. Meskipun dia menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, seolah-olah suara itu hanya bisa ia dengar sendiri, atau mungkin memang para arwah itu meredamnya. Dia merasa sesak, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. "Hentikan!" seru Bu Kartika putus asa. Ketika fajar menyingsing dan cahaya menembus celah jendela, sosok-sosok itu perlahan memudar, kembali menjadi bayangan, lalu menghilang. Bu Kartika terbaring lemas, nafasnya tersengal-sengal, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Ia gemetar hebat. Pagi setelah teror yang semakin nyata, ia bangun dengan tubuh letih. Otaknya tak berhenti berputar. Dia menyadari para arwah itu tidak hanya meneror saat ia tidur, mereka ada bahkan di saat siang hari. Ia pun mencoba melanjutkan rutinitasnya sebagai bidan. Ada beberapa pasien yang datang dan ia berusaha keras menampilkan wajah profesionalnya. Namun di tengah pemeriksaan seringkali ia merasa meremang tiba-tiba atau mencium bau anyir yang hanya ia sendiri yang bisa menciumnya. Saat ia menunduk untuk mengambil alat, dia akan melihat samar-samar jejak kaki kecil yang tak sempurna di lantai yang hanya terlihat olehnya. Terkadang dari balik tirai jendela dia merasa sepasang mata kosong menatapnya, padahal tak ada siapapun di luar sana. Bu Bidan, panggil pasien itu berkali-kali sejak tadi. Ada apa?" tanya Bu Kartika gagap. "Ibu ngelamun ya?" tanya pasien itu lagi. "Oh, enggak, saya cuma lagi gak enak badan aja," jawab Bu Kartika. "Ya sudah Bu, terima kasih ya, kami pamit," ucap suami pasien itu, kemudian meninggalkan rumah Bu Kartika. Ketakutan mulai menggerogoti Bu Kartika. Dia makan hanya sedikit, tidur pun tak nyenyak, dan seringkali meracau sendiri. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Matanya kini cekung, tubuhnya semakin tak terurus. Warga mulai berbisik-bisik, "Bu Kartika sakit ya? Atau mungkin sedang banyak pikiran? Apa kita perlu antar Bu Kartika ke rumah sakit?" sahut warga lainnya. Bu
Bu Kartika kan jauh lebih tahu dibandingkan dengan kita. Kalau dia sakit dia pasti minum obat lah, pungkas warga lainnya. Sore itu, saat Bu Kartika sedang menyapu halaman belakang, dia mendengar suara gemericik air yang aneh dari arah sumur. Dia menoleh dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di bibir sumur itu, sebuah gumpalan daging merah yang belum sepenuhnya berbentuk terlihat mengambang di permukaan air, seolah baru saja muncul dari dasar sumur. Gumpalan itu tidak bergerak, tetapi Bu Kartika bisa merasakan tatapan darinya, tatapan kosong, penuh penderitaan. Dia menjerit kecil, mundur beberapa langkah, hampir saja terjatuh. Air di dalam sumur tiba-tiba bergolak dan gumpalan daging itu tenggelam perlahan, menghilang di kedalaman. Ketika malam tiba, Bu Kartika memutuskan untuk mendatangkan seorang dukun. Ia telah mendengar banyak cerita tentang dukun yang bernama Mbak Darmo yang konon memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat. "Jangan khawatir Bu Bidan, kalau soal begini saya ahlinya," ucap Mbak Darmo sombong. "Iya Mbak, saya percaya," kata Bu Kartika yang sudah kehilangan rasionalitasnya. "Saya akan memulai ritual." Mbak Darmo mulai melantunkan mantra, sesekali mengentakkan tongkatnya ke lantai. Bu Kartika duduk di depannya, tubuhnya bergetar. Akan tetapi, tiba-tiba saja api di obor Mbak Darmo berkedip-kedip, seolah tertiup angin, padahal tak ada pintu atau jendela yang terbuka. Lalu suara-suara mulai terdengar, bisikan-bisikan, rintian, dan tangisan bayi yang menyayat hati. Bau anyir semakin menusuk hidung, membuat Mbak Darmo terbatuk-batuk. "Mereka banyak Bu Bidan," ujar Mbak Darmo, matanya menatap tajam ke sudut ruangan yang gelap. "Sangat banyak. Mereka marah, jiwa-jiwa yang tidak bisa bersemayam tenang. Mereka menuntut balas." Tiba-tiba saja sebuah mangkuk berisi air kembang di depan Mbak Darmo pecah berantakan, airnya tumpah ke lantai. Di dalam genangan air itu, bayangan-bayangan kecil berbentuk gumpalan-gumpalan tak sempurna melintas dengan cepat, seolah mereka ikan-ikan kecil yang berenang di dalam air. "Ini bukan perkara biasa Bu Bidan," kata Mbak Darmo, suaranya terdengar cemas. "Mereka sangat kuat, dendam mereka terlalu besar. Maaf, saya tidak bisa membantu." "Maksudnya gimana Mbah?" tanya Bu Kartika cemas. Mbak Darmo segera membereskan perlengkapannya, lalu berpamitan dan pergi tergesa-gesa. "Mbah, jangan pergi Mbah," pekik Bu Kartika. Mbak Darmo tak menjawab sepatah kata pun. Bu Kartika terduduk lemas. Bahkan seorang dukun tak sanggup mengusir mereka. Ini artinya dia harus menghadapi mereka sendirian. Setelah kepergian Mbak Darmo, malam itu ia tak berani mematikan lampu. Bu Kartika duduk meringkuk di kursi tua di ruang tamu, memeluk lutut erat-erat. Ia tak lagi peduli dengan rasa kantuk ataupun lapar. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang merayap, menjerat setiap sarafnya. "Bu Bidan, kenapa kami tidak diberikan hak untuk hidup? Di sini dingin Bu Bidan, gelap. Kamu telah mengambil hidup kami." Suara-suara itu menggema, memenuhi setiap sudut rumahnya. "Pergi, jangan ganggu aku," teriak Bu Kartika. Tiba-tiba ia merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Bu Kartika terkesiap. Ia melompat dari kursi, menoleh ke bawah, tapi tak ada apa-apa. Bu Kartika merinding. Dia tahu mereka tidak lagi hanya bersembunyi di sudut-sudut gelap mereka. Kini berani menyentuhnya, mendekat, dan menunjukkan keberadaan mereka secara langsung. Dia mulai berhalusinasi. Dinding-dinding rumah seolah bergerak, melengkung dan memanjang. Bayangan di sudut ruangan berubah menjadi siluet-siluet kecil yang melayang. Dia mencoba mencari pelarian, berlari ke dapur, mencari pisau, ingin mengakhiri semua ini. Namun saat ia membuka laci, pisau-pisau itu di dalamnya tiba-tiba bergeser sendiri, mengeluarkan suara gemerincing yang mengerikan. Salah satu pisau meluncur keluar dari laci, jatuh ke lantai dengan bunyi yang nyaring. Bilanya menancap tepat di antara jari-jari kakinya. Bu Kartika menjerit. Ia mundur dengan panik. "Kalian ingin apa?
Pergi, pergi dari sini, teriaknya putus asa. Seketika, bisikan-bisikan itu lenyap, tergantikan oleh keheningan yang lebih menyeramkan. Lalu, dari ruang tamu, sebuah suara tawa bayi yang melengking terdengar sangat seram dan penuh dendam memenuhi sisi rumah. Pergi, pergi, teriak Bu Kartika. Bu Kartika ambruk ke lantai, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tahu mereka ingin ia menjadi gila. Pergi, pergi dari sini. Aku hanya menjalankan tugas dari orang tua kalian. Aku tidak bersalah, teriak Bu Kartika. Bu Kartika tak bisa bergerak. Dia hanya menatap ngeri pada pemandangan di depannya. Mereka adalah konsekuensi dari setiap pilihan yang ia buat, setiap nyawa yang dia renggut. Dan kini mereka datang untuk menuntut nyawanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia merasakan sentuhan dingin di leher, lalu di pipi, sentuhan yang bukan lagi sekedar menyentuh, melainkan mencengkram. Pagi akhirnya kembali tiba. Bu Kartika memaksakan diri bangkit. Dia melihat pantulannya di cermin dinding di ruang tengah. Wajahnya cekung, matanya merah dan bengkak, rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti orang gila. Tiba-tiba ia terkesiap. Di belakang pantulannya, di dalam cermin muncul bayangan-bayangan samar. Mula-mula hanya berupa gumpalan-gumpalan tak jelas, lalu perlahan bayangan-bayangan itu mulai membentuk wujud. Mereka adalah sosok-sosok kecil buram dengan tubuh tak sempurna. Ada yang berupa kepala dengan mata kosong, ada yang memiliki sepasang tangan tanpa badan melayang-layang di belakangnya. Mereka tidak mengeluarkan suara. Tatapan mereka penuh dendam, memancarkan aura dingin yang menusuk. Bu Kartika mundur, gemetar. Dia tahu mereka tidak hanya muncul dalam bentuk arwah di sekelilingnya, tapi kini juga menjelma dalam pantulannya sendiri di dalam cermin. Kau tak bisa lari, Bu Bidan. Kami ada di mana-mana, di dalam dirimu. Bu Kartika menjerit, memukul cermin itu dengan tangannya. Pecahan kaca beramburan melukai telapak tangannya. Darah menetes, membasahi lantai. Namun di antara pecahan kaca itu, dia masih bisa melihat pantulan yang hancur dengan bayangan-bayangan tak sempurna yang masih mengintip dari balik retakan. Dia lari ke kamar praktek, berusaha mencari obat penenang. Otaknya berputar kacau. Dia tidak bisa lagi menahan tekanan ini. Setiap benda di meja praktek seolah berubah menjadi mata-mata yang mengawasinya. Selang infus terlihat seperti ular yang siap melilitnya. Meja periksa tampak seperti altar pemujaan yang menunggu korban. Ketika ia membuka lemari obat, dia mendengar suara tangisan bayi yang sangat jelas persis di telinganya. Tangisan itu begitu nyata, begitu pilu, seolah bayi itu ada di sana, di sampingnya, menangis ingin dipeluk. Bu Kartika menutup telinganya erat-erat, menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak membunuh siapa-siapa. Kalian salah, Bu Kartika berteriak, suaranya parau. Dia tahu dia berbohong. Setiap gumpalan daging yang ia buang, setiap nyawa yang ia renggut kini kembali menghantuinya. Kesehatan Bu Kartika menurun drastis. Ia tak lagi menerima pasien. Pintu rumahnya tertutup rapat. Masyarakat di desa itu mulai bergunjing. Beberapa tetangga mencoba menjenguk, tetapi Bu Kartika hanya akan mengintip dari celah pintu. Wajahnya pucat dan matanya cekung, lalu segera menutupnya kembali. Mereka semua mengira jika Bu Kartika sakit keras, padahal penyakit yang dideritanya jauh lebih mengerikan dari yang bisa warga bayangkan. Bu Kartika, buka pintunya, Bu," seru beberapa warga di depan pintu. Pergi, pergi semuanya. Semua ini karena kalian," teriak Bu Kartika. Bu Kartika punya keluarga atau saudara di kampung lain gak ya? Tanya salah satu warga. Gak ada yang tahu. Suaminya juga kan telah pergi belasan tahun yang lalu dan membawa anak perempuannya, pungkas ketua desa. Bahkan masih hidup atau mati sama sekali tidak ada yang tahu. Ya sudahlah, warga kemudian membubarkan diri. Di suatu sore,
Saat Bu Kartika mencoba makan sesuap nasi, dia merasakan sendoknya terasa sangat dingin. Dia menunduk dan melihat jari-jari kecil yang pucat tanpa kuku mencengkram erat gagang sendoknya. Jemari itu begitu nyata, begitu dingin, seolah benar-benar ada. Bu Kartika menjerit, melemparkan piring itu hingga membentur dinding dan pecah berantakan. Nasi dan lauknya berhamburan di lantai, berpadu dengan jejak-jejak basah yang samar. Dia berlari ke kamar mandi, mencoba mencuci tangannya berkali-kali. Namun setiap dia menggosok, dia merasa kulitnya seolah dilubangi oleh jarum-jarum tak kasat mata. Sensasi menyakitkan yang tak bisa ia jelaskan. Di cermin kamar mandi, wajahnya tampak semakin hancur. Kantung matanya menghitam, kulitnya keriput, dan di kedua matanya dia melihat bayangan-bayangan kecil berbentuk gumpalan, seolah arwah-arwah itu telah merasuk ke dalam pupil matanya. "Kalian tidak bisa membunuhku!" teriak Bu Kartika pada pantulannya sendiri. Aku tidak bersalah." Dari dalam cermin, sebuah suara kecil yang begitu dekat dengan telinganya membisikkan, "Kau pembunuh, Bu Bidan." Bu Kartika mencengkram kepalanya. Ia merasa tidak sanggup lagi. Teror ini bukan hanya tentang penampakan, tapi juga tentang rasa bersalah yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. "Iya, aku memang bersalah," gumam Bu Kartika pada akhirnya. Dia mulai sering beracau, berbicara sendiri, mencoba berdebat dengan arwah-arwah tak kasat mata. Ia mencoba menjelaskan, membela diri bahwa ia hanya membantu, bahwa itu semua adalah pilihan para perempuan dan pria yang datang padanya. Namun mereka tidak mendengarkan. Mereka terus menuntut, terus meneror dengan kesedihan dan kemarahan yang tak berujung. Sore itu, guntur bergemuruh di luar, disusul hujan deras. Listrik di rumah Bu Kartika padam, gelap gulita menyelimuti seisi rumah. Kali ini Bu Kartika tak sanggup lagi menyalakan lilin. Ia hanya bisa meringkuk di sudut ruangan. Namun di dalam kegelapan yang pekat, ia merasakan ratusan sentuhan dingin di sekujur tubuhnya. Bukan hanya sentuhan, kini mereka seolah merayap, memanjat tubuhnya, mencekik lehernya, menutupi mulutnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia meronta, tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak lagi. Kewarasan Bu Kartika sudah berada di ambang batas. Dia sudah tidak lagi makan ataupun tidur dengan benar. Rumahnya yang dulu rapi kini berantakan, dipenuhi aroma anyir yang tak pernah pudar. Dia hanya bisa meringkuk di sudut ruangan, sesekali meracau. Siang itu, saat ia terhuyung-huyung di ruang tengah, pandangannya tertuju pada sebuah foto di meja samping. Foto itu adalah potret keluarga kecilnya belasan tahun lalu. Di sana, ia tersenyum, muda dan penuh harapan di samping seorang pria yang kini hanya tinggal kenangan. Di samping berdiri seorang gadis kecil berumur sekitar 5 tahunan, mengenakan gaun putih cerah, rambutnya dikepang dua. Ya, itu adalah Ningrum, satu-satunya anak dari Bu Kartika. Menatap foto itu, ingatan pahit pun menyeruak. Bu Kartika masih ingat dengan jelas hari itu saat suaminya pergi membawa Ningrum, gadis kecilnya yang ceria. Bu Kartika sudah berusaha melakukan yang terbaik sebagai seorang bidan, memberikan obat, mencoba berbagai cara. Namun justru demam anaknya semakin tinggi, dan sejak itu suami dan anaknya tak pernah kembali lagi ke rumah itu. "Kau salah memberikannya obat. Kau hanya ingin membunuh anakmu sendiri," ucapan suaminya kembali terngiang di kepalanya. "Maafkan aku," ucap Bu Kartika lirik. "Kau terbiasa membunuh nyawa-nyawa tak berdosa." Suara suaminya kembali berdenging memenuhi kepalanya. "Bahkan membuat anakmu sendiri diambang kematian." "Maaf," ucap Bu Kartika lagi. Aku sudah muak dengan segala praktek ilegalmu," seru suami Bu Kartika sesaat sebelum pergi meninggalkannya.
Saat Bu Kartika menatap foto itu, air mata mengalir deras. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang yang dicintainya kembali terasa. Tiba-tiba foto itu bergetar. Kaca di bingkai foto retak secara perlahan, persis seperti cermin besar di ruang tamu beberapa waktu lalu. Dari retakan itu, wajah Ningrum yang mungil dengan mata yang penuh kesedihan muncul sama-sama. "Ibu, kenapa ibu mengambil kebahagiaanku?" bisik suara kecil itu. Bu Kartika tersentak. Dia menjatuhkan foto itu. Bingkainya pecah di atas lantai. Bukan hanya arwah bayi-bayi tak sempurna yang menghantuinya, tapi kini hantu masa lalu yang paling menyakitkan juga muncul. Di tengah kepanikannya, Bu Kartika melihat jejak-jejak kaki kecil yang tak sempurna. Kini tak hanya muncul di lantai, tapi juga di dinding dan di langit-langit. Ya, ada di mana-mana. Seolah rumah itu telah dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Dia merangkak ke ruang praktik, mencari setumpuk uang yang ia sembunyikan di bawah laci. Uang itu adalah hasil dari praktek ilegalnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai menghitung, seolah uang itu bisa menyelamatkannya dari teror. Tapi saat dia menghitung, suara tawa bayi yang melengking tiba-tiba terdengar sangat dekat, tepat di samping telinganya. "Uang tidak bisa membeli kehidupan, Bu Bidan." Bu Kartika menjerit. Dia melempar uang itu hingga berserakan. Dia melihat sosok-sosok tak sempurna itu kini muncul dari setiap tumpukan uang, merangkak di antara lembaran-lembaran rupiah. Mereka seolah menertawakan upayanya untuk lari dari dosa dengan harta. Ampuni aku, tolong." Bu Kartika bersempuh. Teror tak berujung itu semakin merampas setiap inci kewarasan Bu Kartika. Ia terbaring lemas di lantai ruang prakteknya. Di dalam keadaan setengah sadar, matanya terbuka sedikit. Di antara kerumunan wujud-wujud tan sempurna yang merayap di sekelilingnya, satu sosok tiba-tiba menonjol. Sosok itu perlahan mulai membentuk wujud yang lebih jelas. Bukan lagi gumpalan daging atau bagian tubuh terpisah. Ini adalah wujud seorang bayi yang mulai terbentuk dengan kepala, tubuh, dan anggota gerak yang lebih proporsional. Meskipun kulitnya masih terlihat transparan dan pucat, mata bayi itu terbuka lebar, menatap Bu Kartika dengan pandangan yang penuh dendam. Bayi itu melayang mendekat, mendarat pelan di atas perut Bu Kartika. Aura dinginnya lebih menusuk, seperti bongkahan es yang diletakkan di atas kulit. Bu Kartika mencoba melawan, tapi tubuhnya tak mampu bergerak. Dia hanya bisa menatap ngeri pada wujud yang kini berada tepat di atasnya. Lalu dari mulut bayi itu suara muncul. Suara itu bukan lagi bisikan atau jeritan. Ini adalah suara yang terdengar sangat akrab, dipenuhi kemarahan. Kenapa kau lakukan ini padaku?" Bu Kartika tercekat suara itu. Suara bayi itu adalah suara Ningrum, putrinya sendiri yang telah pergi bertahun-tahun. Namun bukan Ningrum yang ia kenal. Ini adalah suara Ningrum yang sudah dewasa, yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Lalu di mana ia pernah mendengar suara itu? Tiba-tiba, sebuah kilasan ingatan menghantam benaknya. Kilasan tentang seorang perempuan muda yang datang padanya beberapa waktu lalu dengan wajah pucat dan mata sembab. Di papa seorang pemuda, perempuan itu mengenakan jaket tebal yang menyembunyikan perutnya yang membuncit. Ya, perempuan itu memiliki mata yang sama dengan Ningrum, mata yang sama persis. Jadi gadis itu adalah Ningrum, anakku. Jadi aku telah membunuh cucuku sendiri, batin Bu Kartika. Realiti yang mengerikan menghantam Bu Kartika. Perempuan muda itu bukanlah orang asing. Dia adalah putrinya sendiri. Dan Bu Kartika dengan tangannya sendiri telah mengaborsi cucunya sendiri. Nyawa yang seharusnya menjadi penerus, dia musnahkan tanpa ia sadari. Rasa ngeri yang luar biasa menyergap. Selama ini dia mengira hanya berurusan dengan arwah-arwah bayi dari pasiennya yang tak dikenal. Namun yang paling gigih menerornya, yang paling kuat di antara mereka adalah arwah cucunya sendiri. Sosok bayi yang kini berada di atas perutnya, ya, itu adalah cucunya sendiri.
Dan di belakang arwah cucunya, Bu Kartika melihat sosok Ningrum, putrinya yang meninggal bunuh diri beberapa hari setelah ia menggugurkan kandungannya. Kini berdiri di ambang pintu ruang praktek, wujudnya lebih jelas dari arwah-arwah lainnya, seolah dia adalah pemimpin mereka. Mata Ningrum menatapnya dengan campuran kesedihan dan kemarahan yang membara. "Kau tak hanya membunuh anak-anak mereka, Ibu." Suara Ningrum bergema di seluruh ruangan. "Kau juga membunuh darah dagingmu sendiri. Keturunanku kau sudah musnahkan." "Tidak, bukannya aborsi itu juga atas keinginanmu?" tanya Bu Kartika dengan suara bergetar. "Bukan, itu adalah keinginan pria brengsek itu," teriak Ningrum. "Sumpah, Ibu tidak tahu," jawab Bu Kartika dengan sesenggukan. Sudah terlambat. Paduan suara jeritan pilu dari para arwah tak sempurna lainnya semakin menguat mengelilingi Bu Kartika. Mereka seolah menertawakan kebodohan dan kekejamannya. Rasa sakit luar biasa mulai menjalar di seluruh tubuh Bu Kartika. Bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit karena penyesalan yang membakar jiwanya. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri, garis keturunannya sendiri, dan takdirnya sendiri. Rasa ngeri mencekik Bu Kartika. Kenyataan bahwa dia telah mengaborsi cucunya sendiri. Tubuhnya terasa beku, terpaku di lantai ruang praktek. Di atas perutnya, arwah sang cucu kini tampak semakin nyata. Wujudnya seperti bayi yang lahir prematur, dengan mata terbuka lebar memancarkan kemarahan. Sementara itu, di ambang pintu, arwah Ningrum menatapnya. Air mata mengalir di pipinya. "Kau menghancurkan segalanya, Ibu." Suara Ningrum kini lebih kuat. "Bukan hanya nyawa yang kau cabut, tapi juga harapan dan masa depan. Rahim yang seharusnya digunakan untuk melahirkan malah kau jadikan kuburan untuk cucumu sendiri." Ratusan arwah tak sempurna lainnya, mereka tidak lagi hanya melayang atau merangkak, mereka membentuk sebuah pusaran, berputar mengelilingi Bu Kartika, mendekat. Sentuhan-sentuhan dingin seperti jari-jari kecil tak sempurna mulai menjalar di tubuhnya. Namun kali ini sentuhan itu bukan hanya dingin, itu adalah rasa sakit yang menusuk. Bu Kartika mencoba berteriak, dia meronta, tapi tubuhnya lumpuh. Sensasi itu semakin intens. Dia merasa dagingnya seperti ditarik dari dalam, dicabik-cabik, seolah tubuhnya sendiri menjadi medan perang bagi dendam mereka. Darah mulai merembes dari pori-pori kulitnya, sedikit demi sedikit membasahi kain yang menempel di tubuhnya. Aroma anyir kini bercampur dengan bau darah segar yang memuakan memenuhi indranya. Bu Kartika melihat arwah Ningrum melangkah mendekat. Wajah yang semula penuh kesedihan kini mengeras, dipenuhi amarah. Dia mengulurkan tangannya dan jari-jarinya menembus kulit Bu Kartika tepat di bagian rahimnya. "Kau tak pantas memiliki rahim ini lagi, Ibu," bisik Ningrum. "Kau telah menodainya dengan darah, dengan kematian dan dosa." Rasa sakit yang luar biasa menjalar di seluruh tubuh Bu Kartika, berpusat di bagian rahimnya. Dia merasa ada sesuatu yang merobek dari dalam, mengoyak, menghancurkannya. Darah segar menyembur keluar, membanjiri lantai, membentuk genangan merah di sekelilingnya. Bu Kartika menggap-menggap, mencoba meraih nafas. Matanya melotot, ia menatap langit-langit yang kini terlihat kabur. Di ambang kematian, dia melihat bayangan-bayangan melintas. Wajah-wajah para gadis yang datang padanya dengan tatapan putus asa, suara-suara lirih permohonan mereka, dan yang paling menghantam, senyuman terakhir Ningrum sebelum meninggal kini berpadu dengan tangisan pilu sang cucu yang tak pernah ia ketahui. Bu Kartika menjerit, sebuah jeritan terakhir yang melengking, penuh penyesalan dan rasa sakit tak terhingga. Di pagi harinya, bau anyir yang sangat kuat menarik perhatian tetangga. Mereka mendobrak pintu rumah Bu Kartika. Pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terperangah. Bu Kartika tergeletak tak bernyawa di lantai ruang prakteknya. Tubuhnya berlumur darah, seolah dia telah melahirkan sesuatu yang mengerikan dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas dari luar. Kekacauan seisi rumah dan aroma kematian yang pekat membuat warga merinding. Rumah itu
yang dulunya adalah tempat Bu Kartika melakukan praktek gelapnya kini menjadi kuburan baginya. Rahim kegelapan telah menelan sang bidan malam, membayar lunas semua dosa yang telah ia perbuat dengan cara yang paling tragis dan mengerikan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Hendrik Rawin. Bidan Kartika yang dijuluki si bidan malam. Waduh, dia ini ternyata di luar membantu warga dalam persalinan dan lain-lain. Tapi ternyata di malam hari ini bidan Kartika ini membuka praktek ilegal ya, dengan menerima aborsi, praktek aborsi yang mana ini memang hanya dibuka di malam hari dan lewat pintu belakang. Jadi mungkin warga sekitar nggak banyak yang tahu ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini keren banget kisahnya nih. Horor dapat mencekam teror yang dialami oleh bidan Kartika, dan endingnya plot twist teman-teman ya. Jadi pasien terakhir yang diterima oleh bidan Kartika dalam praktek aborsinya itu di malam hari itu kayak ya dari awal ngelihat cewek ini kok beda ya, ngelihat cewek ini kok siapa, kayak ada kelebatan apa di pupil matanya. Ternyata itu anaknya sendiri teman-teman. Anaknya yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, ternyata anaknya menjadi pasiennya sendiri. Padahal dia udah bilang ke Siningrum, Bu jangan Bu, tapi tetap diaborsi. Jadi dia tanpa dia sadari menggugurkan kandungan anaknya, yang mana yang dia gugurkan janin itu adalah calon cucunya dia. Wah, potis banget, keren banget kisahnya di sini. Bagaimana akhirnya Ningrum melakukan aksi bundir ya, setelah mungkin dia nggak sanggup karena atau bagaimana. Dan di sini dihantuilah bidan Kartika bersama dengan janin yang digugurkannya. Keren banget kisahnya Mas Hendrik Rawin. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.